Hai cuy, halo sob, apa kabar nih? Semoga sehat selalu. Kali ini Mr. Mas akan nyeritain film unik nih. Tanpa lama-lama langsung gas kita bahas. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita terbangun dalam kapsul medis seukuran tubuhnya. Yang di situ ada kecerdasan buatan bernama Milo, yang diprogram untuk menjawab semua kebutuhan medisnya. Merasa engap berada di dalam peti kecil ini, si wanita pun meminta Milo untuk membukanya. Tapi perintah tersebut tidak disarankan untuk saat ini. Si wanita nampak kesulitan mengingat siapa dirinya, dan bagaimana bisa berada di sini. Namun sesekali dia teringat dengan momen-momen terakhir, ketika beberapa orang medis membawanya di lorong rumah sakit. Sehingga untuk sementara waktu, si wanita berteori jika saat ini dirinya ada di rumah sakit, terjebak di dalam semacam kapsul atau kotak medis, tanpa seorang pun menyadari jika dirinya sudah siuman. Milo menjelaskan jika si wanita tersadar pada pukul 4 pagi, dan belum ada satu orang pun yang menyadarinya. Sehingga si wanita harus bersabar dan mengatur pernapasannya, supaya tidak kehabisan oksigen, sampai ada orang yang datang menolong. Entah kenapa ia berada di rumah sakit, entah penyakit seperti apa, yang membuatnya sampai harus masuk ke dalam kapsul medis ini. Tetapi yang pasti, si wanita sama sekali tidak ingat siapa dirinya. Yang ketika si wanita bertanya siapa namanya, Milo menjawab bahwa namanya adalah Omicron 267. Meski saat ini tidak direkomendasikan untuk membuka kapsul, si wanita tetap kekeh meminta Milo untuk melakukannya. Namun apa yang terjadi, butuh kode password untuk melakukannya. Yang karena si wanita hilang ingatan, dia pun tak bisa menyebutkan kodenya. Tak bisa hanya mengandalkan orang-orang di rumah sakit. Si wanita pun memiliki ide brilian, dengan menanyakan apakah Milo bisa melakukan panggilan telepon. Milo pun menjawab, ya tentu saja. Mendengar hal itu si wanita nampak semeringah, karena dirinya bisa menghubungi kepolisian untuk datang ke sini, daripada menunggu staf rumah sakit yang entah kapan datangnya. Setelah tersambung dengan pihak kepolisian, dia langsung menjelaskan kronologinya. Namun ketika ditanya nama, alamat, dan apa yang terakhir diingat, si wanita tak bisa menjawabnya. Lalu ketika kepolisian mencoba melacak lokasi asal panggilan ini, mereka kesulitan menemukan lokasinya. Bahkan Milo si kecerdasan buatan sekalipun kesulitan untuk menentukan di mana lokasi kapsul ini berada. Pada titik ini si wanita mulai pesimis, ketika berpikir jika dirinya terkubur di dalam tanah, sehingga sulit untuk dilacak. Namun tiba-tiba dia melihat ada nama pabrik pembuat kapsul ini, berikut nomor serinya. Sehingga pihak kepolisian meminta si wanita untuk menunggu sampai mereka berhasil mendapatkan data lokasinya. Sambil menunggu, si wanita tiba-tiba terpikir untuk menggunakan denanya sebagai modal pencarian identitas, dengan cara mencari kecocokan yang sesuai dengan denanya. Dan akhirnya nama wanita itu adalah Dr. Elizabeth Hansen, yang ternyata seorang ilmuwan yang sudah menorehkan banyak prestasi, yang ketika sedang fokus melihat, tiba-tiba Elizabeth pun langsung teriak minta tolong. Ketika mendengar suara yang berasal dari luar, yang fokusnya tiba-tiba teralihkan oleh panggilan telepon dari pihak kepolisian, yang kali ini berasal dari seorang kapten polisi bagian sains dan teknologi. Di mana si kapten langsung menanyakan tentang kadar oksigen dan sisa waktunya, yang betapa mepetnya waktu yang Elizabeth miliki. Ketika kadar oksigen hanya tersisa 31% lagi. Yang itu sama halnya dengan 43 menit sisa waktu, sebelum dia mati kehabisan nafas. Elizabeth pun semakin dibuat panik ketika si kapten mengatakan, jika kapsul dan nomor seri yang Alice sebutkan sudah dihancurkan pada 3 tahun yang lalu. Dan sepertinya ada seseorang yang sengaja meletakkan Alice di dalam kapsul ini, yang mungkin saja dilakukan oleh seseorang yang tidak suka terhadapnya. Kepanikan pun semakin menjadi, tatkala telepon tiba-tiba terputus akibat koneksi gagal, yang karena jantung Alice berdebar kencang. Milo pun mengidentifikasi jika Alice sedang butuh obat penenang, dan karena Alice berontak dan berpotensi merusak kapal, Milo pun menjalankan prosedur dengan cara memberikan obat penenang melalui udara, sehingga Alice mulai bisa tenang, sekaligus ngefly untuk sementara waktu. Dalam kondisi antara sadar dan tidak itulah, Alice mendapatkan sedikit ingatan tentang gambaran suaminya yang diketahui bernama Leo, yang entah apa profesinya.
Leo terlihat sedang mendesain semacam kapsul darurat yang bentuknya terinspirasi dari dedaunan yang berjatuhan. Saat tersadar, Alice ternyata sudah membuang waktu sekitar 17 menit. Dan itulah alasan kenapa Alice menolak diberi obat penenang. Berdasarkan kilasan ingatan barusan, Alice mulai mencari tahu apa saja yang dikerjakannya. Yang setelah diulik-ulik, akhirnya Alice mulai mendapati jika dirinya adalah seorang ahli biologi yang pernah mengerjakan proyek yang dianggap kontroversial. Entah proyek macam apa itu. Namun Alice berteori jika keberadaannya di dalam kapsul ini kemungkinan adalah atas kehendaknya sendiri. Selesai mengulik tentang jati dirinya, Alice pun terfikir untuk menghubungi suaminya, dengan cara meminta Milo untuk carikan nomor telepon atas nama Leo Ferguson. Dan didapatkanlah dua nomor yang dimaksud. Nomor pertama tak bisa dihubungi, dan nomor kedua yang mengangkat telepon adalah seorang perempuan, yang terdengar seperti wanita tua, yang langsung menutup teleponnya begitu saja. Alice terus menunggu dan hanya mengandalkan si kapten. Alice pun nekat membobol paksa kapsul ini, dengan cara mencari celah yang bisa dibuka, di mana Milo lagi-lagi mengidentifikasi tindakan ini sebagai bagian dari stres. Sehingga Milo kembali mengeluarkan prosedur obat penenang. Yang kali ini Alice tak hanya melawan, tetapi juga berhasil mengambil suntikannya, sehingga Milo memberikan sengatan listrik sebagai bagian tindakan keamanan terhadap kapsul tersebut. Tak lama, si kapten kembali menghubungi Alice, untuk melaporkan bahwa timnya sudah berada di pabrik pembuatan kapsulnya, yang sembari menunggu Alice menceritakan tentang Leo suaminya, dan meminta si kapten untuk melakukan pencarian terhadapnya. Namun si kapten langsung menjawab bahwa Alice tidak pernah menikah, dan menganggap jika apa yang dilihatnya hanyalah halusinasi. Sehingga Alice kembali membuka galeri, untuk membuktikan hal tersebut, dan ya entah apa-apa yang terjadi. Foto-foto dirinya bersama Leo kini sudah tidak ada, dan sepertinya sudah dihapus dan dilakukan oleh si kapten. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh si kapten, entah apa itu. Setelah teleponnya ditutup, Alice meminta Milo untuk memutar ulang rekaman percakapan dirinya dengan si kapten, yang akhirnya terungkaplah jika ada suara wanita tua yang menyuruh si kapten untuk berbohong kepada Alice. Tak diduga wanita tua itu menghubungi Alice dan bersedia untuk menjelaskan semuanya, asalkan Alice mau menurut. Pertama-tama Alice diminta untuk masuk ke pengaturan sistem dan menurunkan gravitasi buatan sampai 0%, dan kejadian yang tidak akan pernah menduga jika Alice bukan berada di rumah sakit, bukan juga dikubur di bawah tanah, tetapi Alice berada dalam sebuah kapsul kriogenik, atau semacam kapsul untuk tidur panjang, yang berarti saat ini, Alice bukan berada di planet bumi, melainkan di luar angkasa. Setelah gravitasinya kembali normal, si wanita tua pun menjelaskan, jika saat ini Alice sedang dalam misi menuju galaksi lain, untuk menghuni planet baru yang dianggap layak huni. Karena pesawat luar angkasa yang Alice tumpangi baru berangkat 5 jam yang lalu, maka jaraknya belum terlalu jauh, sehingga membuat komunikasi masih bisa dilakukan. Namun dalam waktu beberapa jam lagi, pesawat akan bergerak dalam kecepatan cahaya, sehingga mustahil bagi Alice untuk bisa berkomunikasi lagi dengan orang-orang yang ada di bumi. Semuanya berawal dari sebuah virus yang mengakibatkan 70% populasi manusia di bumi mati. Sehingga dalam 2 generasi saja, sudah bisa dipastikan jika umat manusia akan benar-benar punah. Maka dari itu, mereka mengirim beberapa manusia terpilih. Salah satunya adalah Alice, untuk berangkat menuju sebuah planet baru, yang dipercaya layak huni dan layak untuk dirusak seperti planet bumi saat ini. Setelah komunikasi dengan si wanita tua terputus, dan komunikasi dengan orang bumi juga terputus, kini Alice benar-benar sendirian, tanpa akan ada orang yang menolongnya, atau sekedar menemaninya berbicara. Di detik-detik terakhir kehabisan oksigen, Alice yang semakin frustasi pun, kembali membobol paksa kapsul ini, yang menyebabkan Milo harus menyetrumnya berkali-kali. Pada titik ini, Alice kembali mendapat ingatan, tentang kebersamaannya dengan Leo, yang sebagian ingatan tersebut adalah momen saat mereka berdua baru awal-awal merancang kapsulnya, yang semuanya terinspirasi dari beberapa daun yang jatuh dari atas pohon. Oksigen kini hanya tersisa 6% lagi. Alice meminta Leo untuk menyebutkan berapa unit kapsul yang tersisa di pesawat ini.
yang ternyata ada sekitar 10 kapsul yang akan terbang ke planet baru. Yang ketika Alice mendapat izin untuk membuka filter kapsulnya, tiba-tiba sungguh tak ada yang menduga, jika perjuangan Alice dari awal adalah suatu kesia-siaan. Dikarenakan meski Alice berhasil keluar, dia akan tetap mati. Ada di dalam kapsul pun dia akan mati juga kehabisan oksigen. Sehingga satu-satunya cara untuk tetap bertahan hidup adalah dengan mengandalkan Milo yang menjadi pengontrol sistem semua kapsul yang ada di pesawat ini. Milo pun mulai menjelaskan penyebab Alice bangun lebih dulu sebelum waktunya. Dikarenakan ada sebuah meteor yang menabrak pesawat dan mengakibatkan beberapa kapsul rusak. Salah satunya mayat yang tadi sempat membuat jump scare. Alice masih beruntung, karena dia masih memiliki waktu dan kesempatan untuk memperbaiki sistemnya. Alice sebenarnya hanya tinggal menyuruh Milo untuk membuatnya kembali tidur panjang. Tetapi rasa penasaran akan jati dirinya membuat Alice meminta waktu sebentar untuk melakukan pencarian terhadap Leo suaminya. Dan ternyata Leo masih hidup, dan saat ini sedang berada di dalam kapsul lain, terbungkus oleh kepompong sintetis yang berfungsi untuk menopang hidup. Alice pun penasaran dengan kenapa si wanita tua berbohong saat mengatakan Leo sudah mati, padahal jelas-jelas dia masih hidup. Sehingga Alice meminta Milo untuk melacak identitas si wanita tua dan perlihatkan semua foto yang berhubungan tentangnya. Setelah berhasil mendapatkan datanya, akhirnya diketahui jika si wanita tua adalah seorang pimpinan proyek rahasia bernama Transfer Memory, yang beberapa kali menggunakan tikus sebagai subjek percobaannya. Transfer Memory sendiri merupakan terobosan terbaru dalam dunia sains, di mana si wanita tua mengklaim jika penemuannya mampu membuat seseorang memiliki kloningan yang sama persis. Bukan hanya mirip secara fisik, tetapi punya ingatan yang sama persis. Dan kejutannya adalah, si wanita tua ini ternyata adalah seorang wanita bernama Elizabeth Hansen, yang berarti Alice yang kita lihat saat ini tidak lebih dari hanya kloningan atau duplikatan yang dibuat dari sosok Elizabeth Hansen yang aslinya sudah berusia tua. Lelah pengap, Alice akhirnya bisa lepas dari rasa frustasi dan mulai bisa berpikir jernih. Meski dirinya hanya kloningan, tetapi keinginan untuk bertahan hidup masih sama seperti manusia asli yang terlahir alami. Sehingga ketika oksigen tersisa tinggal beberapa persen lagi, Alice langsung menyuruh Milo untuk lakukan protokol tidur panjang demi untuk tetap hidup, sekaligus bertemu kembali dengan Leo kloningan di planet yang baru. Sambil menunggu Milo menyiapkan kepompong sintetis tidur panjangnya, diperlihatkan perjalanannya, bahwa planet baru yang ditujunya berada sekitar 14 tahun cahaya dari tata surya kita. Planet itu memiliki bobot 4 kali planet bumi, yang berarti gaya gravitasinya 4 kali lebih kuat dari bumi. Kita saat ini jika mengalami insiden jatuh, contohnya jatuh dari tangga atau jatuh dari motor, berarti rasa sakitnya akan dikali 4. Begitupun jatuh cinta, dan karena planetnya lebih besar dari planet bumi, dan mataharinya berbeda dengan matahari kita saat ini. Planet baru yang akan Alice huni hanya punya siklus orbit 18 hari. Yang berarti 1 bulan di planet tersebut tidak sama dengan 1 bulan di planet kita. Jika kita rata-rata, 1 bulan sama dengan 30 hari. Di planet baru tersebut hanya 18 hari saja. Sehingga jadwal gajian tentunya akan lebih cepat. Begitupun dengan tagihan listrik cicilan ini itu dan lain-lainnya. Setelah Alice dibungkus kepompong sintetis dan mulai melakukan tidur panjang, pesawat pun mulai menembakkan nuklir sebagai daya dorong untuk melaju dalam kecepatan cahaya. Yang setelah tiba di planet yang dituju, 10.000 unit kapsul akan didaratkan di planet baru dengan konsep persis seperti dedaunan yang jatuh. Sehingga pada akhirnya, Alice dan Leo kloningan pun bisa hidup bahagia dan mulai peradaban baru demi untuk keberlangsungan ras manusia. Seperti itu ringkasan filmnya bro. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.